Selamat datang di podcast Open Insight bersama calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Batam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Hidayah selaku host. Di sini saya kedatangan 4 narasumber. Ada Kak Mut, Kak Clara, Kak Khairunisa, dan Kak Ade. Hai kakak semua. Hai. Pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara serta isu kontemporer. Sama-sama kita ketahui wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola bangsa dan negara yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya pengen tahu nih respon kakak-kakak sekalian tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan ini menurut saya dalam perspektif sebagai seorang ASN adalah bagaimana kita bisa melakukan atau bisa menunjukkan sikap cinta tanah air dan bela negara. Dan di sini sebagai ASN dia harus bisa memberikan contoh untuk masyarakat yang lebih luas. Itu, Kak. Ya betul, apa yang dikatakan Kak Mot, itu kalau kita sebagai untuk wawasan kita sebagai ASN harus lebih luas, karena kita sebagai pengayom masyarakat, kita yang akan membantu masyarakat dalam melakukan tugas ke pemerintahan kita, jadi kita harus punya wawasan yang lebih tinggi dari masyarakat biasa. Sedangkan untuk bela negara sendiri, mungkin ada tanggapan dari Kakak Clara, Kak Nisa? Kalau bela negara sendiri sih itu kan merupakan upaya yang kita lakukan untuk mempertahankan negara kita, yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga kita, rakyat di sini. Nah, kalau kita dari segi ASN, bela negara kita adalah dengan kita menjaga dinas di tempat kita bekerja. Jadi kita menjaga nama baik, menjaga profesi kita, supaya tidak ada hal-hal yang dapat mencoreng nama baik dinas kita. Benar sekali ya, Kak Clara. Salah satu nilai-nilai bela negara itu ada 5 ya. Yang pertama cinta tanah air dengan menjaga lingkungan, adanya jiwa patriotisme. Kemudian yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara dengan hak dan kewajiban warga negara juga sedisiplin. Kemudian yang ketiga adanya setia Pancasila dengan memahami nilai-nilai yang terkandung. Kemudian kita juga bisa rela berkorban dengan membantu rekan kerja kita sesama ASN. Kemudian yang terakhir itu adalah kemampuan bela negara seperti gemar berolahraga. Oke, terima kasih ya Kak. Sekarang saya juga mau bertanya nih, apa sih yang bisa Kakak terapkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di tempat Kakak bekerja sekarang? Kalau mungkin kita sebagai ASN di kantor, yang pertama itu kita harus menjaga tata tertib ya, dan menjalankan semua SOP yang udah diberikan kepada kita. Kita sebagai ASN baru apalagi, yang istilahnya itu kita harus menerapkan dan mempelajari SOP di tempat kita bekerja. Contohnya sih kita harus istirahat tepat waktu, misalnya jam 12 sampai jam 1 ya. Tidak ada yang lewat dari jam 1, karena itu namanya kan kita jadinya korupsi waktu dong, ya kan? Nah, dan kita juga harus mengirimkan semua berkas-berkas administrasi kita secara tepat waktu, karena itu khawatirnya akan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat orang banyak. Contohnya, kalau kita lambat kasih berkas penggajian, otomatis gaji lambat dong cair, ya kan? Nah, yang rugi kan bukan kita aja, tapi semua yang ada di dinas itu kan rugi gitu. Intinya kita harus disiplin ya Kak ya? Iya. Itu bentuk kedisiplinan berdasarkan LKH ya Kak ya. Iya, itu absensi juga. Ya absensi juga merupakan disiplin. Misalnya ada yang telat kan. Itu kayaknya itu masih banyak yang telat melebihi waktu wajarnya. Ada yang 1 jam, setengah jam. Itu kayaknya itu udah disiplinnya udah berkurang kayak gitu. Tapi itu merupakan salah satu yang ya kalau misalnya kita
bertemu dengan staff yang seperti itu, ya mungkin kita nggak usah tiru ya, kita ambil baiknya. Ya, betul. Kalau dari saya sendiri, kita sebagai ASN harus bisa ya menciptakan suasana yang rukun, damai, dan harmonis selama di tempat kerja, karena itu mempengaruhi ya terhadap kenyamanan bekerja kita selama di instansi. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Mut, Kak Ade? Kalau dari saya sendiri dilihat dari wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh kita ASN adalah taat pajak. Dalam hal ini, taat pajak itu tidak hanya soal waktunya saja, tapi juga soal nilainya. Jadi nilai pajak itu harus disesuaikan dan secara jujur sesuai dengan kondisi aslinya. Misalnya sebagai ASN itu kita wajib melaporkan harta kekayaan. Nah, di situ sebagai ASN kita harus benar-benar mengakui bahwa misalnya tanah dalam bentuk tanah atau bangunan di daerah A itu benar-benar milik kita dan itu atas nama kita. Kita tidak perlu mengatasnamakan itu di atas nama orang lain dengan tujuan untuk menghindari pajak. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita tanamkan dan untuk kedepannya kita juga perlu mengedukasi teman sejawat kita atau masyarakat luas bahwa pajak itu merupakan kewajiban. Dan dari kita membayar pajak itu juga nantinya akan kembali ke kita dalam bentuk pembangunan daerah. Seperti itu, Kak. Jadi intinya mungkin ya ini ya, kita sebagai ASN harus dengan kerja yang ada dengan hukum ya. Jadi kita masuk di dunia pemerintahan itu sudah pasti ada aturan-aturan yang harus kita patuhi dan juga kedisiplinan. Ya, kedisiplinan ini sebenarnya cerminan ya dalam diri kita sebagai ASN. Kita harus disiplin, harus tepat waktu, harus tertib dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tadi sempat disinggung juga soal kinerja ASN dan disiplin presensi ASN. Mungkin saya mau menambahkan tentang EKIN ya, atau kinerja kita sehari-hari sebagai ASN. Sebagai ASN itu kita bekerja sudah diatur dengan undang-undang. Kita ada SKP, ada sasaran kerja. Nah, EKIN ini merupakan realisasi dari sasaran yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, bagaimana kita sebagai ASN itu benar-benar bisa memberikan kinerja yang terbaik dan itu terekam melalui EKIN. Dan itu EKIN itu juga sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pekerjaan kita sesuai dengan ketentuan dan itu berefek positif bagi masyarakat luas. Untuk Kak Ade mungkin ada tambahan, Kak? Kalau untuk di lingkungan pekerjaan, itu untuk menciptakan lingkungan yang bersih di tempat kerja itu akan membuat kita lebih nyaman, lebih enak, lebih mudah bekerja dengan tenang ya. Kalau lingkungan kita bersih, misalnya makanan, sampah-sampah makanan yang ada di kantor itu kalau bisa kita bersihkan dulu. Oke. Makasih ya kakak-kakak semua. Selanjutnya saya mau ngajak berdiskusi, mungkin agak sedikit berpikir ya. Saya tadi melihat di salah satu media sosial Instagram, ada orang luar negeri sedang bernyanyi tapi mengenakan pakaian adat, kalau nggak salah pakai kebaya. Bagaimana tanggapan kakak-kakak sekalian sebagai seorang ASN melihat budaya kita? Kalau menurut saya sendiri sih kembali kepada tujuannya sih, pihak luar sana memakai kebaya kita di acara eventnya itu tujuannya untuk memperkenalkan pakaian yang dia pakai ke teman-temannya bahwa aku pakai baju dari Indonesia nih loh, bagus nggak? Bagus kan? Gitu. Atau bertujuan kebalikannya, yang mengklaim itu adalah buatan dia. Misalnya, aku ada desain baju ini loh di tukang jahit langgananku. Nah, itu kembali kepada tujuannya sih. Tapi kalau tujuannya itu untuk memperkenalkan karya ciri khas kita, ya saya sih mendukung sekali ya. Karena secara tidak langsung kan dia membantu dipromosikan.
membantu mempromosikan negara kita gitu. Tapi kalau misalnya dia mengklaim secara tidak langsung, nah itu pasti kita akan melawan seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri juga Kak Clara. Iya, Kak Ade sepertinya sedang terkendala jaringan ya. Kalau menurut saya wawasan kebangsaan mengenai ketika diimplementasikan di isu budaya yang ada di luar negeri itu, kita lihat dari sisi bela negara. Ketika budaya kita bisa ditampilkan di luar negeri dengan bangganya, dengan bagusnya, nah kita sendiri sebagai pemilik dari budaya itu harusnya juga merasa bangga. Dalam artian bukan bangga yang kemudian kita sombong, tidak, tapi bangga kita punya budaya itu dan kita juga harus melestarikannya. Dengan tadi yang disinggung adalah pakaian adat, kita ambil contohnya batik seperti itu. Kita bangga punya batik dan kita juga bangga ketika kita memakai batik. Nah, di situ untuk mempertegas bahwa batik itu adalah milik kita dengan bangga memakai batik, kemudian difoto dengan caption atau dengan tulisan yang bijak, yang bagus, yang memotivasi, kemudian kita upload ke media sosial. Nah, nanti akan dilihat oleh orang banyak. Nah, itu bisa menimbulkan efek positif, bisa menimbulkan kecintaan dan kebanggaan terhadap batik, dan itu sebuah penegasan kepada dunia bahwa batik itu milik kita. Oke, mungkin Kak Ica mau menambahkan, Kak? Benar sekali ya, apa yang dikatakan sama Kak Mut tadi ya, saya cuma menambahkan sedikit. Ya, kita perlu bangga. Seharusnya budaya kita diperkenalkan di negara lain. Hanya saja, jangan sampai ya tadi ya, seperti yang dijelaskan sama Kak Clara juga, jangan sampai budaya kita tadi yang kearifan lokalnya memang keaslian budaya Indonesia itu diambil atau diklaim oleh negara-negara luar. Nah, jadi kita sebagai ASN juga harus mempertahankan keaslian dan kearifan lokal kebudayaan kita. Apalagi Indonesia banyak sekali budaya-budaya yang unik ya. Oke, saya sangat setuju ya dengan tanggapan Kak Clara, Kak Mut sama Kak Lisa. Kalau untuk masalah head speed, itu gimana Kak? Jika seandainya masalah yang tadi terdapat head speed. Tergantung sih. Jadi begini, misalnya ada yang kasus tadi, pakaian tadi diangkat di media, dibuatlah seolah-olah ada yang media itu menggoreng opini ke hal yang negatif, ada yang memberikan tanggapan positif. Nah, kebanyakan media itu menggiring opini yang seolah-olah itu tuh mereka klaim punya kita gitu. Nah, bikin emosi kita, yang bikin kita tuh menjadi perpecahan antar negara. Nah, untuk itu makanya dalam membaca sebuah media, kita tuh harus bisa memverifikasi apakah media itu adalah media yang memang resmi di pemerintah, ataukah memang media itu media yang belum terverifikasi, yang berarti itu adalah kemungkinan besar adalah berita hoax. Nah, jadi kembali kepada diri kita sendiri nih dan masyarakat. Kita harus bisa memfilter media-media dan berita-berita yang kita baca. Jadi kita tidak boleh langsung terima plat gitu aja, percaya gitu aja. Karena itu akan bisa membuat situasi semakin panas dan akhirnya bisa terjadi perpecah belahan kan kedua negara kita jadinya. Seperti itu sih. Ya, betul apa yang dikatakan Kak Clara. Kalau perpecahan itu biasanya kan ada kayak antara kita sama kita aja itu bisa dipecah, apalagi antara negara lain gitu kan. Iya. Makanya kita harus benar-benar menyaring itu yang namanya informasi. Apalagi kita nggak boleh terprovokasi oleh kata-kata netizen yang tidak bertanggung jawab itu. Hate speech ya, itu ujaran kebencian ya. Sekarang lagi maraknya masalah ujaran kebencian, di mana-mana itu pasti ada ya. Nah, cuman kita sebagai ASN sebaiknya kita
mempunyai jiwa yang netral. Jadi tidak mengikut seperti yang dikatakan Kak Ade sebelumnya ya. Jadi tidak boleh mengikut tanpa adanya fakta yang bisa kita pegang gitu, yang benar-benar kenyataannya. Jadi itu terus juga untuk ke masyarakat mungkin kita perlu adanya edukasi kepada masyarakat atau membantu untuk meluruskan berita-berita yang belum tentu ada faktanya. Mungkin Oke. Kak Mut ada yang mau ditambahkan? Untuk head speech ini ya, jadi ketika kita berhadapan langsung dengan berita hoax yang terkait tadi tentang isu budaya yang ditampilkan di luar negeri, itu sebaiknya kita memberikan komentar yang bijak. Jangan sampai kita ikut tergiring opini. Dan kita mendukung budaya kita dan mencintai budaya kita itu dalam bentuk kalimat-kalimat yang sopan, yang sekiranya kalimat itu bisa diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Komentar yang bijak ini diharapkan mampu meredam emosi dan menjauhkan dari provokasi. Seperti itu, Kak Nurul. Oke. Nah, supaya yang mendengar juga tahu nih, kalau seandainya ada hate speech, kemana kita harus melaporkan hal tersebut? Sebenarnya Ada yang bisa? sebenarnya Jawab? jika ada masyarakat yang melihat, mendengar atau membaca secara langsung berita-berita hoax, apalagi yang berisi tentang ujaran kebencian. Nah, itu kita masyarakat itu sudah ada linknya. Jadi sudah ada tempat pengaduannya itu dan ada email khusus aduan hoax@kominfo@go.id. Tapi coba dicek lagi nanti. Pokoknya kita sudah ada tempat untuk pengaduannya. Jadi mungkin dari pihak yang terkait bisa langsung mengatasi dan mencari identitas yang membuat hoax tersebut. Ya, betul Kak Clara. Untuk Oke. Ya, untuk membuat efek jera buat mereka yang hate speech ini, ya harus ada sanksi hukum yang jelas tanpa pilih bagi siapa yang menyebarkan isu tersebut. Takutnya nanti kan pilih-pilih, kalau yang ini boleh dipenjarakan, kalau dia artis tidak boleh dipenjarakan. Nah, itu kalau bisa tidak ada pilihan gitu, tidak ada yang dipilih gitu. Dan untuk para penonton semua, para pemirsa yang ada di rumah, nah sekarang ini udah ada undang-undang ITE ya. Jadi untuk dalam mengakses media sosial itu harus sangat berhati-hati karena itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang ITE khusus untuk masalah itu. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Mut, Kak Clara, Kak Nisa, dan Kak Ade. Dari podcast hari ini dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai seorang ASN harus menerapkan nilai berakhlak ya Kak. Kita harus menerapkan nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta kita harus peka terhadap isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada podcast hari ini. Podcast saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.